Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami, serta mencukupkan segala yang kami butuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang kami rasakan, yang Kau berikan bagi kami umat-Mu ini. Terutama waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini, serta kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memelihara hati dan pikiran kami, memberkati kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang senantiasa memimpin dan mengajar kami untuk memahami isi firman-Mu. Serta berilah kami kedamaian dan ketentraman hati, supaya di dalam kedamaian kami dapat bersekutu serta mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Ya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Minggu Palmarum, Minggu Palma, tertulis di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11, saya akan membacakannya untuk kita. Beginilah dikatakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri kita sekarang hidup di zaman di mana tanda kutip kerendahan hati itu merupakan suatu yang sangat mahal, ya. Kerendahan hati merupakan suatu yang sangat sulit ditemui. Mungkin saya sendiri mengakui ini, dan ini memang relevan untuk zaman kita sekarang. Mengapa? Karena fenomena yang sering terjadi, dunia ini mengajak kita untuk haus akan pengakuan, ya. Sering sekali kesombongan itu bersembunyi, ya, terselubung di dalam pencapaian-pencapaian yang eksistensinya, ya, diungkapkan atau dituliskan di medsos. Dunia ini menawarkan kepada kita haus akan validasi, ya. Jadi kerendahan hati itu sekarang menjadi sesuatu
yang tanda kutip kelemahan, ya. Kelemahan bagi mereka yang haus akan validasi. Kerendahan hati dianggap sesuatu kelemahan, ya. Karena apa? Karena dunia ini penuh dengan kompetensi-kompetensi di mana berlomba-lomba ingin diakui. Jadi sehingga kerendahan hati itu sekarang pada zaman ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Dan di dalam firman ini kita diingatkan kembali akan satu teladan yang memberikan teladan kerendahan hati, ya, yang harus kita teladani, di mana Dia yang benar-benar maha tinggi turun ke bumi dan mengosongkan dirinya. Kerendahan hati ini, ya, tentunya membutuhkan, ya, sikap ketaatan. Paulus di dalam perikop ini memberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Mengapa dikatakan hidupmu bersama? Berarti tidak hanya satu orang, ya, ada suatu persekutuan, ada kelompok. Ya. Selain pesan ini, selain nasihat ini diberikan kepada pribadi, ya, jika kita membaca di dalam pasal 4, Oidia, kunasehati dan Sintike, ya, di samping pesan pribadi, ya, nasihat ini juga diberikan kepada persekutuan jemaat, ya, kelompok jemaat yang dinamakan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mereka tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Supaya di dalam jemaat itu ada hati yang memikirkan persekutuan dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Molo di bahasa Batak didok mangarajumi dongan niba sumurung sian iba. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Itu yang dikatakan sebelum ayat 5 ini, ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang sulit ditemukan, ya. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Nah, apakah ini mudah dilakukan? Untuk menganggap orang lain lebih utama, kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri di zaman sekarang, atau bahkan sejak dulu kala. Mari kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari, remaja, naposo yang hadir di sini, teladan supaya manusia bisa mementingkan
atau memperlakukan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Standarnya apa? Ya, apa yang harus dilakukan? Siapa cerminan yang harus kita tiru? Ya, yang harus kita ikuti? Mari kita lihat. Karena tidak dapat dipungkiri sekarang ada banyak persoalan di dalam kelompok, di dalam persekutuan jemaat, ya. Terjadinya perpecahan itu karena menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Dia lebih pintar, lebih hebat, ya, lebih bijaksana, lebih super dari orang lain. Sehingga tidak ada rasa untuk mengalah. Jauh dari kata mengalah. Karena dia merasa dia lebih tinggi, ya. Jadi ini sering sekali menimbulkan perpecahan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Di Paulus di dalam suratnya ini memberikan pemahaman yang benar supaya memperlakukan orang lain lebih dari diri kita sendiri, memperlakukan orang lain dengan benar. Dan ini akan terlihat ketika kita melihat satu teladan atau cerminan yang telah lebih dahulu memberikannya secara nyata kepada kita, yaitu Kristus Yesus. Di dalam nas ini dikatakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai cerminan atau sebagai teladan. Sehingga Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukannya? Menaruh pikiran, ya, logika kita, perasaan hati kita, ya, yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang mengosongkan dirinya, ya, atau disebut kenosis. Di dalam Yohanes pasal 1 jelas sekali dia memperkenalkan dirinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, itu tidak bisa diragukan lagi, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini tidak dapat kita sangkal lagi, ya. Ini tidak diragukan lagi. Keberadaan Yesus itu dia benar-benar adalah firman yang telah menjadi manusia, ya. Dan dia sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Namun sekalipun dia adalah Allah yang menjadi manusia, kita melihat dia tidak menyombongkan atau meninggikan dirinya, tetapi dia mengosongkan dirinya dan dikatakan mengambil rupa sebagai hamba. Hamba atau budak. Hamba yang tidak ada haknya. Hamba yang tidak ada hak untuk memberi suara pun dia tidak ada, ya. Jadi seorang hamba atau budak, manang di bahasa Batak didok hatoban, ini tidak ada
harganya, ya. Jadi dia tidak memiliki hak atas apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Jadi dia mengambil rupa sebagai hamba. Apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari pada ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia rela mengambil rupa sebagai hamba dan dia tidak mempertahankan kealahannya. Ia tidak meninggikan dirinya. Ia meninggalkan kemuliaannya. Ia meninggalkan keagungannya. Dia rela merendahkan diri seperti judul tadi. Dia rela merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Ya. Kematian di kayu salib dalam pemahaman orang Israel pada saat itu hanya diberikan kepada seseorang yang dosanya sangat besar. Ya. Dan ini dianggap sebagai seorang yang dikutuk oleh Allah dalam pemahaman Israel pada saat itu. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus disalibkan, Yesus mereka anggap adalah seorang yang mati karena dosanya. Padahal dia tidak berdosa. Dia sesungguhnya tidak patut untuk disalibkan. Tetapi dia menanggung salib, memikul salib demi dosa saya. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengorbanan yang diberikan dengan ketaatan. Pengorbanan yang sesungguhnya yang mungkin tidak dapat kita temui di dalam diri manusia. Siapa yang rela mati untuk seorang yang dikasihinya? Mungkin pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Namun jemaat yang dikasihi Kristus, teladan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri kita sebagai manusia ada hal-hal ya yang harus kita hilangkan untuk dapat mengambil pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, ya. Yaitu yang pertama, menanggalkan sifat ya menganggap diri paling hebat. Karena manusia sering sekali menganggap diri paling hebat, menganggap diri lebih kuat, lebih pintar, ya, lebih seharusnya daripada orang lain. Tetapi Yesus Kristus sendiri dia tidak menganggap dirinya menganggap kesetaraan dengan Allah, ya, dan tidak mempertahankan kealahannya, tetapi mengosongkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai hamba itu tadi. Manusia cenderung sekali atau sering sekali tidak mau melepaskan yang menjadi haknya. Kemanapun ini mati-matian untuk membela hak. Tetapi Allah, ya, Allah kita lihat atau Yesus di dalam nas ini dia tidak mempertahankan haknya. Itu di ayat 7. Dia tidak mempertahankan haknya, tetapi dia melepaskan haknya. Kita sebagai manusia sering sekali membanggakan diri, haus akan pengakuan, ya, dianggap lebih hebat, angkuh,
sering sekali merendahkan orang lain. Tetapi dia tidak kita temui hal yang demikian. Dia rela menanggalkan semuanya, kehebatan, dan tidak mempertahankan keakuannya. Kita sering sekali selfish ya, keegoannya tinggi. Jadi berbeda sekali dengan Yesus, dan inilah yang kita teladani sebagai teladan yang sempurna, supaya di dalam persekutuan kita senantiasa mampu mempertahankan kesatuan di dalam Kristus Yesus. Dia yang tidak berdosa tetapi dia menanggung dosa. Dia sangat solider kepada manusia yang berdosa, terhadap saya dan terhadap kita semua. Maka jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia yang solider, yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga dia memberikan pengampunan kepada kita orang berdosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang berzina? Dia tidak ikut menghukumnya, tetapi dia mengatakan supaya perempuan itu tidak melakukannya lagi. Janganlah berbuat dosa lagi. Dia memberikan pemahaman yang baru bahwa dia adalah Yesus yang Maha Pengampun, Maha Kasih. Ada kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk mengubah atau berubah. Ada kesempatan yang diberikan kepada kita, waktu yang diberikan kepada kita supaya kita memperbaiki diri. Dan inilah yang Yesus inginkan dari kita sebagai bentuk kepeduliannya. Hingga saat ini dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi dia menginginkan orang berdosa itu bertobat, ya. Ada pertobatan, ya. Maka akan diberikan kehidupan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita diajak untuk kembali kepada Yesus, maka dosa kita pasti akan diampuni. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tadi bagaimana pengorbanan Yesus, dan itu semua karena ketaatannya kepada Bapa. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Seorang yang mengatakan dia taat tetapi tidak ada pengorbanan, itu adalah ketaatan yang semu, ya. Ketaatan yang pura-pura. Setiap ketaatan harus dibarengi dengan pengorbanan. Dan itu yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus, yang kita teladani. Ketaatan yang tulus, yang tidak memiliki syarat. Ketaatan yang sesungguhnya. Dan ini yang sangat berharga yang harus kita teladani. Bagaimana sikap kita taat sebagai manusia? Misalnya ketika kita melewati lampu merah, kita taat mungkin karena kita takut kena foto, ya, di blitz, terus tagihannya dikirim lewat pos misalnya. Kita harus membayar, mau tidak mau setiap ada lampu merah kita harus berhenti karena takut ditilang.
Padahal sesungguhnya ketika kita taat itu juga untuk keselamatan kita. Ya. Mematuhi, menaati setiap rambu-rambu adalah untuk keselamatan kita. Bukan hanya ketika kita takut ditilang. Ketika kita hanya memiliki alasan takut, berarti itu adalah ketaatan yang semu, ya. Mengapa kita taat kepada perintah Bapa? Ya. Mengapa kita harus taat? Apakah karena kita takut dihukum? Jawabannya adalah karena saya telah diberikan kehidupan oleh Bapa. Tapi bukan takut dihukum, karena saya telah menerima hidup dari Bapa, sehingga saya taat kepada Bapa Sang Pemberi hidup, karena Dialah jaminan hidup saya. Ya, seperti Mazmur yang kita baca tadi. Daud, sekalipun semua orang meninggalkannya, ya, bahkan dia harus berpura-pura gila untuk menghindar dari musuhnya, untuk selamat dari musuhnya, sekalipun semua orang berkumpul membicarakan tentang pembunuhan terhadap dirinya, ya, tetapi dia dikatakan masa depan hidupnya ada di tangan Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, ketika kita taat, ketika kita memiliki hati yang taat dan keinginan untuk taat, serta merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, karena kita telah menerima kehidupan dari Bapa. Karena jaminan hidup kita bukan pada manusia tetapi pada Bapa. Dan ini diberikan kepada kita pada saat ini, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan Yesus bukan ketaatan yang semu. Itu bukan ketaatan yang sia-sia, tetapi Allah sendiri meninggikan dirinya. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan dirinya dia akan direndahkan, ya. Barang siapa yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kesadaran kita sekarang mengenal diri kita, ya. Siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita harus meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, menyombongkan diri. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan, tetapi kita berharga, dijadikannya bernilai dan berharga. Bahkan sangat mahal harganya, ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi sekarang kita di hadapan Tuhan adalah sebagai jemaat Tuhan. Kita diajak untuk memiliki kesadaran mengenal kita di hadapan Tuhan, sehingga pengenalan itu membawa kita kepada ketaatan akan Yesus Kristus juru selamat kita. Yang kedua, bagaimana kita di dalam kehidupan bersama komunitas persekutuan mampu menyangkal diri. Inilah ketaatan itu. Karena kita tidak menyangkal, ketika kita tidak menyangkal diri kita, mempertahankan hak kita, mempertahankan keegoan kita, maka akan sulit, ya,
akan sulit ditemukan kesatuan di dalam persekutuan. Ketika masing-masing anggota mempertahankan keegoannya. Tetapi hati yang taat, hati yang mampu memikirkan orang lain lebih daripada diri sendiri, maka itu akan membawa kita kepada kesatuan jemaat yang harmonis. Yesus mampu melawan keakuannya, dan kita juga diajarkan demikian, melawan keakuan kita, ya, melawan godaan-godaan yang bersumber dari diri kita untuk menjauhkan kita dari ketaatan akan firman Tuhan, sehingga kita sesungguhnya menjadi taat kepada Bapa. Menyangkal diri berarti melawan keakuan kita, melawan keegoan, kesombongan, melawan rasa akan cinta diri sendiri, melawan kedengkian, iri hati, dan kecemburuan di dalam hati kita. Daud, dia dikejar-kejar Saul hanya karena rasa cemburu yang tidak terkendalikan. Ketika manusia tidak dapat mengendalikan rasa kecemburuan, iri hati, kedengkian, maka dia akan jauh dari ketaatan akan firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan supaya kita memiliki hati dan perasaan sama seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yaitu ketulusannya di dalam mengasihi manusia. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang begitu besar, ketulusannya membuat dia menyangkal diri, sekalipun dia adalah Tuhan Yesus, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, tetapi dia mau disalibkan demi keselamatan manusia. Ini sesuatu bentuk ketulusan dan cinta kasih yang tiada taranya, ya, yang tidak ada tandingannya. Dan inilah teladan bagi kita di dalam mengasihi. Bagaimana kita di dalam kehidupan bermasyarakat, bersekutu, tetap hidup di dalam kasih Kristus. Memang sulit, tetapi ada roh seperti yang dikatakan pada ayat sebelumnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus kita mendapatkan penghiburan kasih, ya. Ada roh yang memimpin kita, ada kasih mesra dan belas kasih, ya. Dan inilah sukacita bagi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan di dalam satu persekutuan, supaya kita bersatu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Engkau menginginkan kami jemaat-Mu untuk senantiasa bersatu di dalam Kristus Yesus. Kami semua telah menerima teladan dan pengajaran sebagaimana Yesus Kristus yang taat, dan karena ketaatannya Dia berkorban bagi kami, sehingga karena Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, Engkau ditinggikan. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa meneladani Yesus Kristus, gembala kami,
pemimpin kami yang telah memberikan teladan yang hidup bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup bersama di dalam satu persekutuan ini dengan kasih mesra Kristus Yesus. Berkati setiap program yang akan kami laksanakan pada minggu ini Tuhan. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, peribadahan di dalam minggu ini, di mana kami Tuhan dalam merasakan perjalanan salib, di mana kami Tuhan akan mengingat penderitaan-Mu melalui malam-malam passion yang akan kami laksanakan di gereja HKBP Ciputat ini. Berkati Tuhan setiap kegiatan peribadahan yang akan kami laksanakan. Berkati jemaat-Mu yang akan mengikuti. Berkati juga setiap pelayan yang akan melayani. Demikian juga pada hari Jumat dalam peringatan Jumat Agung, di mana Tuhan kami mengingat salib yang Engkau pikul bagi kami. Kiranya Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan hati seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu Tuhan hadir mengikuti ibadah peringatan kematian Yesus Kristus Juru Selamat kami. Demikian juga sampai hari Minggu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan paropuan dalam rangka Parheheon paropuan di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan turut bekerja untuk kemuliaan. Dengan demikian jemaat-Mu, para paropuan semakin giat dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, yang mungkin sudah berminggu-minggu bahkan ada berbulan-bulan lemah, tertidur, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Biarlah Tuhan Engkau tabib yang ajaib melihat mereka dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah, sakit. Tolong mereka Tuhan dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Berkati setiap jemaat-Mu yang ulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran bahkan pernikahan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi Allah yang hidup bagi mereka, yang memberikan panjang umur, kesehatan dan sukacita, sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka pada hari-hari yang lampau. Biarlah Tuhan memelihara mereka pada masa depan mereka juga. Berkati keluarga supaya hidup di dalam keharmonisan dan cinta kasih Kristus, tetap menjadi teladan bagi anak-anak yang Kau berikan, bahkan di gereja maupun di masyarakat. Tuhan Yesus, inilah kami serahkan kehidupan kami dalam satu minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan mendahului setiap langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.